Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irianto Padatu. Saya salah satu anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan Mollusca atau Bivalvia. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut, yaitu pengertian Bivalvia, morfologi cangkang, sistem saraf dan organ, rongga mantel, cetenia dan makan, anatomi reproduksi, pembentukan dan pertumbuhan cangkang, kaki dan gerakan Bivalvia, sirkulasi dan respirasi, osmoregulasi dan ekskresi, dan yang terakhir simbiosis antara ikan tawar dan Bivalvia. Yang pertama, pengertian Bivalvia. Bivalvia atau biasa disebut kerang-kerangan adalah kelas Mollusca yang terdiri dari hewan-hewan bertubuh lunak yang memiliki cangkang yang terdiri dari dua bagian simetris yang dapat dibuka dan ditutup dengan gerakan otot. Bivalvia hidup di perairan tawar dan laut, dari perairan dangkal hingga kedalaman laut yang sangat dalam. Morfologi cangkang. Dalam cangkang dalam, morfologi cangkang dalam, otot, aduktor, dorsal dan anterior. Posterior menghubungkan kedua kutub, memberikan gaya kontraktil untuk menutup. Cangkang luar. Permukaan luar cangkang kerang air tawar umumnya memiliki cincin pertumbuhan yang mencolok. Selanjutnya, rongga mantel, cetenidia dan makan. Rongga mantel, silia di permukaan luar cetenidia merupakan menciptakan aliran air melalui rongga mantel untuk makan dan pertukaran gas. Cetenidia, semua kerang air tawar memiliki insan librans dimodifikasi dari Cetenidia protuberans primitif untuk berfungsi sebagai organ pernapasan dan penyaring makanan. Makan, partikel makanan yang tersuspensi dalam afaren melalui arus ditangkap oleh Cetenidia, disortir sebagian dan diteruskan ke depan untuk disortir dan dicerna lebih lanjut. Selanjutnya, sistem saraf dan organ. Sistem saraf Mollusca yang khas berasal dari susunan protostom bilateral dasar dengan cincin sirkumenterik anterior ganglia dan dua tali saraf berpasangan yang menginnervasi kaki dan massa visceral. Sepasang tali saraf berjalan secara ventral ke ganglia pedal berpasangan untuk menginnervasi kaki, dan set kabel kedua berjalan ke belakang ke visceral dan glia yang mengirimkan saraf ke usus jantung, osparidia, aduktor, posterior dan mantel. Selanjutnya, anatomi reproduksi. Gonad Bivalvia air tawar berasal dari endoderm dan merupakan sisa-sisa selom embrionik. Gonad berpasangan menempati posteriodorsal, bagian dari massa visceral. Seringkali berhubungan erat dengan usus dan kelenjar pencernaan. Gonad kerang air tawar berukuran besar dan mengelilingi usus. Gonoduk terhubung langsung ke perikardium, menghasilkan gamet yang berpindah ke mantel melalui ginjal dan saluran ginjal. Dengan Spheroides, gonoducts terhubung langsung ke ginjal dan kemudian kosong ke rongga mantel oleh saluran urogenital umum. Gematogenesis terjadi sepanjang tahun baik pada jantan maupun betina, tetapi sperma dan ovum yang matang terutama diproduksi hanya selama minggu-minggu sebelum pemijahan, dan
dan kejadian pemijahan musimum bervariasi dalam dua kategori besar, yaitu Brachytia dan Tictatia. Selanjutnya, kaki dan gerak Bilfavia. Kaki digunakan oleh Bilfavia air tawar untuk jangkar dan gerak loko. Hemocoel, kaki sinus internal berisi cairan dan sejumlah sistem otot longitudinal dan sirkular memungkinkan Bilfavia menggerakkan kaki menggunakan tekanan hidrostatis. Gerakan Bilfavi tergantung pada jenis Bilfavi tersebut. Beberapa karang seperti karang dapat menggerakkan kaki mereka untuk berenang di permukaan air atau bergerak di bawah air. Selanjutnya, pembentukan cangkang. Ada dua, yaitu mode matriks dan mode seluler. Yang pertama, mode matriks menyatakan bahwa mineralisasi terjadi pada matriks kitin, vibrio sutera, dan protein asam yang disekresikan mantel. Selanjutnya, model seluler menunjukkan bahwa iononerisasi dimediasi sel, yaitu kristal terbentuk dalam homosit dan kemudian diendapkan pada bagian depan mineralisasi. Selanjutnya, pertumbuhan cangkang. Cangkang karang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat atau CaCO3. Saat moluska tumbuh, cangkang bertambah besar dengan sekresi bahan cangkang baru di sepanjang tepi depan mantel. Ketebalan katup meningkat dengan penambahan nacre atau mikrostruktur lintas lameller yang lebih kompleks. Contohnya, struktur mikro cangkang dari spesies Sphaeridae tampak seperti porselen dan tidak memiliki kilau warna-warni seperti mutiara yang terlihat pada kerang air tawar. Selanjutnya, osmoregulasi dan ekskresi. Osmoregulasi, pemeliharaan keseimbangan air dan ion, merupakan masalah khusus bagi invertebrata air tawar lebih daripada organisme laut. Konsentrasi ion dalam jaringan kerang kira-kira sama dengan konsentrasi air laut. Akibatnya, ada sedikit jaring flux air atau ion ke dalam atau keluar dari kerang laut. Organ ekskresi umum Bilfavia adalah sepasang saluran nervidial yang menghubungkan perikardium dengan rongga mantel. Selanjutnya, sirkulasi dan respirasi. Sistem peredaran darah moluska dibedakan dari filum invertebrata lainnya dengan memiliki jantung bilik, bentalan vertikal, tunggal, dan daun telinga kiri dan kanan. Di antara karang air tawar, jantung diposisikan dorsal di bagian posterior dari massa visceral, dikelilingi oleh perikardium, sisa dari coleum embrio. Menariknya, ventricle dan peristadium sama-sama ditusuk oleh rectum. Sistole vertikal menggerakkan darah ke aorta posterior dan anterior yang dilengkapi dengan kutub mirip sphincter untuk mencegah cairan sirkulasi berbalik kembali ke ventricle. Sistem anteri-anterior mengirimkan cabang-cabang utama ke usus dan kaki, serta ke otot aduktor anterior dan mantel. Selanjutnya, simbiosis antara ikan air tawar dan Bilfavia. Simbiosis kerang ikan air tawar sangat bermanfaat hubungan untuk memahami dinamika ekoevolusi dalam ekosistem air tawar. Tetapi, kepraktisan sistem model yang menjanjikan ini dirusak oleh tidak adanya stabil filogeni kerang air tawar. Sekian presentasi yang dapat saya presentasikan. Salah dan kurangnya saya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.